Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Yuliawan dari kelas RA14 Manajemen. Saya akan menyampaikan hasil resum materi pertemuan 1 sampai dengan 7 dari mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Materi yang pertama yaitu konsep koperasi. Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Setiap anggota punya hak yang sama dan keuntungan dibagi adil. Masuk ke materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan koperasi. Koperasi pertama lahir di Inggris pada tahun 1844 di kota Rochdale. Pendiriannya karena banyak buruh yang hidup susah. Mereka sepakat membentuk koperasi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari dengan harga murah. Materi selanjutnya yaitu sejarah koperasi setelah Indonesia merdeka. Setelah merdeka pada tahun 1945, koperasi jadi alat untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Pada tanggal 12 Juli 1947, diadakan Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya. Sejak itu, koperasi berkembang terus di Indonesia. Masuk ke materi selanjutnya yaitu sejarah Departemen Koperasi. Tahun 1946, pemerintah membentuk Departemen Koperasi. Tujuannya untuk koperasi di Indonesia lebih terorganisir dan mendapat dukungan dari pemerintah. Materi selanjutnya manajemen koperasi dan nilai dasar gerakan koperasi. Manajemen koperasi adalah cara mengatur koperasi supaya berjalan lancar, dari perencanaan sampai pengawasan. Nilai dasar koperasi, solidaritas atau rasa kebersamaan, demokrasi atau setiap anggota punya suara, atau juga kemandirian, tidak tergantung pada pihak luar. Materi selanjutnya bentuk dan organisasi koperasi. Bentuk koperasi bisa koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Selanjutnya ada organisasi koperasi. Rapat anggota atau pembuatan keputusan tertinggi. Ada juga pengurus, biasanya yang mengelola koperasi. Ada juga pengawas, biasanya itu yang mengawasi jalannya koperasi. Materi selanjutnya masuk kepada pengertian badan usaha. Badan usaha adalah organisasi yang bertujuan mencari keuntungan melalui kegiatan produksi atau jual beli. Materi selanjutnya koperasi sebagai badan usaha. Koperasi juga badan usaha, tapi badannya koperasi fokus utamanya bukan cari untung sebesar-besarnya, melainkan meningkatkan kesejahteraan anggota saja. Selanjutnya, tujuan dan nilai perusahaan. Umumnya, perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba dan berkembang. Nilai yang dijaga kejujuran, pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada tujuan perusahaan koperasi. Tujuan koperasi adalah membantu anggotanya supaya ekonominya lebih baik dan hidupnya setara. Materi selanjutnya yaitu keterbatasan teori perusahaan. Teori perusahaan biasanya hanya memikirkan keuntungannya saja, tapi dalam koperasi, nilai kebersamaan dan kesejahteraan bersama lebih penting. Masuk ke materi selanjutnya yaitu teori laba. Teori laba adalah selisih lebih antara pendapatan dengan biaya. Dalam koperasi, laba atau sisa hasil usaha dibagikan ke anggota sesuai kontribusinya. Selanjutnya ada fungsi laba, menambah modal koperasi, memberikan balas jasa ke anggota, menunjang kegiatan sosial koperasi. Materi selanjutnya yaitu kegiatan usaha koperasi, membuka toko kebutuhan sehari-hari, memberikan pinjaman, menyediakan jasa layanan untuk anggotanya. Materi selanjutnya yaitu modal koperasi. Modal adalah dana untuk menjalankan koperasi, contohnya untuk belanja barang atau membiayai kegiatan. Selanjutnya ada sumber modal. Sumber modal berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, pinjam dari bank, hibah atau bantuan dari pemerintah. Yang terakhir yaitu distribusi cadangan koperasi. Sebagai laba disisihkan berbagai cadangan. Tujuannya untuk memperkuat keuangan koperasi, antisipasi resiko, dan mengembangkan usaha.
Selanjutnya ada pengertian manajemen dan perangkat organisasi. Manajemen koperasi adalah proses sistematis dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan koperasi agar tujuannya tercapai secara efisien dan sesuai nilai-nilai koperasi. Manajemen bertanggung jawab terhadap perencanaan jangka pendek dan panjang koperasi, pembentukan struktur organisasi, penempatan SDM, dan tugas-tugasnya, pengawasan jalannya operasional koperasi. Perangkat organisasi koperasi adalah struktur formal yang menjalankan fungsi manajerial dan operasional koperasi. Biasanya terdiri dari rapat anggota, pengurus, pengawas, manajer jika ada, karyawan koperasi. Materi selanjutnya yaitu rapat anggota koperasi. Rapat anggota adalah pegangan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Fungsi dan peran: menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menetapkan kebijakan umum koperasi, menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus, memilih serta menghentikan pengurus dan pengawas, menetapkan pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Jenis rapat anggota: rapat anggota tahunan, rapat anggota luar biasa, rapat anggota khusus. Materi selanjutnya masuk kepada pengurus koperasi. Pengurus adalah anggota koperasi yang dipilih oleh rapat anggota untuk menjalankan operasional koperasi secara kolektif. Tugas dan tanggung jawabnya: menyusun rencana kerja tahunan, menyusun anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menjalankan keputusan rapat anggota, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan pertanggungjawaban, dan memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip koperasi. Syarat pengurusnya: warga negara Indonesia, anggota aktif koperasi, mempunyai integritas dan tanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu pendekatan sistem koperasi. Pendekatan sistem memandang koperasi sebagai sebuah kesatuan sistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Input adalah anggota, modal, sumber daya, dan informasi. Proses adalah kegiatan manajerial dan operasional koperasi atau produksi, distribusi, dan keuangan. Ada juga output, pelayanan kepada anggota, keusahaan atau SHU, peningkatan kesejahteraan. Keuntungan pendekatan sistem: lebih mudah mengevaluasi kinerja koperasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, menyelaraskan semua komponen koperasi. Materi selanjutnya yaitu kriteria koperasi yang baik dan sehat. Koperasi yang sehat memiliki yang pertama, struktur organisasi yang jelas, tugas dan wewenang tiap perangkat. Yang kedua, manajemen dan operasional dan transparan. Yang ketiga, kegiatan usaha yang menguntungkan dan bermanfaat bagi anggota. Yang keempat, laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang akuntabel. Yang selanjutnya, partisipasi aktif dan anggota dalam kegiatan dan keputusan. Yang terakhir, memiliki cabang SHU dan dana sosial. Selanjutnya ada aspek koperasi. Koperasi memiliki berbagai aspek yang saling berhubungan antara lain. Yang pertama, aspek ekonomi. Koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha bersama. Yang kedua, aspek sosial. Menumbuhkan rasa kebersamaan, solidaritas, dan keadilan antar anggota. Yang ketiga, aspek hukum. Koperasi memiliki badan usaha hukum yang sah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang keempat, aspek organisasi meliputi perangkat organisasi, sistem kerja, dan struktur pengurusan koperasi. Materi selanjutnya masuk ke pengertian SHU. SHU adalah selisih antara pendapatan total koperasi dengan total biaya operasional, penyusutan, kewajiban pajak, dan biaya lainnya dalam 1 tahun buku. Fungsi SHU memberikan manfaat ekonomi langsung kepada anggota, mengembangkan usaha koperasi, dan menunjang kegiatan sosial dan pendidikan koperasi.
Prinsip pembagian SHU. SHU dibagi secara adil dan proporsional, tidak merata. Prinsipnya, yang pertama berdasarkan jasa anggota partisipasi seperti jauh pembelian atau simpanan. Yang kedua berdasarkan modal dan disektor oleh anggota. Yang ketiga, tidak ada pembagian untuk pihak luar koperasi karena koperasi beranggotakan pemilik sekaligus pengguna. Tujuan pembagian SHU memberikan motivasi kepada anggota untuk aktif, meningkatkan loyalitas dan kebersamaan, menjalin kesinambungan koperasi. Materi selanjutnya yaitu pembagian SHU per anggota. Contoh formula pembagian SHU sesuai kebijakan koperasi. Yang pertama 40% untuk jasa anggota atau transaksi simpan pinjam pembelian. Yang kedua 25% untuk cabang koperasi atau investasi masa depan. Yang ketiga 20% untuk pengurus, pengawas, dan karyawan. Yang keempat 10% untuk dana pendidikan koperasi. Dan yang terakhir 5% untuk dana sosial atau bencana kegiatan sosial dan lain-lain. Simulasinya yaitu jika SHU koperasi tahun ini sebesar 100 juta rupiah, maka yang pertama 40 juta rupiah dibagikan kepada anggota sesuai kontribusi. Yang kedua yaitu 25 juta rupiah masuk cadangan. Yang ketiga 20 juta rupiah untuk pengurus dan karyawan. Dan yang keempat 10 juta rupiah dana pendidikan. Yang terakhir 5 juta rupiah dana sosial. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Koperasi adalah usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan prinsip solidaritas, demokrasi, dan kemandirian. Sejarahnya dimulai di Inggris tahun 1844 dan berkembang di Indonesia pasca kemerdekaan. Koperasi dikelola secara demokratis, bertujuan menyerahkan anggota, bukan sekedar mencari laba. Modal koperasi berasal dari penyimpanan anggota dan sumber lain. Dan laba digunakan untuk memperkuat usaha dan membantu anggota. Baik, mungkin itu tadi resum pertemuan 1 sampai dengan 4 mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.